Namaku Aan. Aku bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu sekolah yang ada di Bandung. Menjadi petugas keamanan atau satpam memang bukan cita-citaku. Namun, apapun pekerjaannya itu, buatku adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan. Belum lama aku bekerja sebagai satpam. Jadwal kerja itu dibagi 2 shift, siang dan malam. Kebetulan malam itu aku kebagian jaga malam, yang dimulai dari jam 10 malam. Dan shift sebelumnya, di shift pagi, ada Pak Denny. Pak Denny dan ayahku cukup dekat. Atas rekomendasinya lah aku bisa bekerja di sini. Dulu sebelum menjadi satpam, aku bekerja sebagai supir travel. Perjalanan malam atau aktivitas malam sudah biasa untukku. Malam itu aku datang lebih awal. Ya, maklumlah, anak baru. Aku standby di pos sambil membuat kopi. Pak Denny terlihat bersiap-siap untuk pulang. Jelas Pak Denny lebih tua dariku. Bahkan dia sudah bertahun-tahun bekerja di sekolah itu dan menjadi salah satu favorit anak-anak di sana. Karena beliau ramah dan suka bercanda. Sedang aku baru 4 hari bekerja di sekolah itu sebagai satpam. Masih membiasakan diri dan masih kebagian jaga malam. Sebelum pulang Pak Denny memberitahuku ketika jaga malam harus patroli minimal 2 jam sekali. Pak Denny sudah berpatroli jam 10 itu. Jadi giliranku nanti jam 12 malam. Lanjut Pak Denny pun pamit dan meninggalkan aku sendiri di sana. Seperti yang ku bilang, kegiatan malam memang sudah biasa untukku. Dan aku bukan orang yang penakut. Untukku malam hari harus berkeliling sekolah sendirian dalam keadaan gelap dan mungkin hanya dibekali senter saja, bukan masalah untukku. Menunggu 3 jam 12, ketika itu aku teringat karena kebetulan saat itu malam Jumat dan di pos ada radio. Mengisi kesepian, aku lalu menyalakan radio dan mendengarkan program Nightmare Side yang ketika itu sudah masuk ke cerita. Jadwal sekolah saat itu sedang padat-padatnya. Belum lagi Aku pun terlarut dalam cerita Nightmare Side itu. ditambah tugas dan Aku pejamkan mataku, membuatku pusing sekali. menyandarkan kepalaku menengadah di atas kursi, sambil meresapi cerita nightmare yang kudengar. Sampai di sisi lain cerita itu Kami
Aku seperti mendengar ada suara orang yang berbisik-bisik. suka jadi. Rumah yang cukup besar Suara apa ya? dengan bangunan yang modern. Namun, memang Suara itu terdengar kecil, agak jauh, namun cukup mengganggu di telingaku. Suara itu suara perempuan. Namun, ketika perlahan aku berdiri sambil menengok ke arah belakang, Aku pun coba berkonsentrasi. tak ada siapa-siapa. Mungkin ini suara efek dari radio. Sampai ketika aku coba mendengarkan dengan seksama. Astaga, itu kan terasa sebuah tangan kasar seperti mengusap mukaku, membuatku terperanjat dan terbangun. Dan ketika itu kulihat tidak ada siapa-siapa. Mencari Binur, Buru-buru kumatikan radio itu. Karena jika tidak salah dengar, aku juga mendengar ada suara perempuan yang tertawa kecil. Sampai-sampai aku cek keluar pos, tapi tidak ada siapa-siapa selain aku yang ada di sekolah itu. Aduh. Kulihat kali ini jam menunjukkan jam 11 malam. 1 jam lagi baru waktunya aku berpatroli. Mengingat kejadian tadi, aku malah jadi agak berpikir 2 kali. Dan aku memutuskan untuk berpatroli lebih cepat sebelum jam 12. Aku mengambil senter dan mulai berjalan menyusuri lorong-lorong kelas yang ketika itu sepi dan kosong. Nyaliku kini entah kenapa menjadi menciut. Aku memang tidak takut beraktivitas di malam hari. Aku juga tidak takut jika bertemu maling atau apapun lah. Tapi jika makhluk halus, mungkin beda lagi ceritanya. Karena aku sama sekali belum pernah bertemu dengan mereka. Namun aku coba memberanikan diri. Karena ini sudah menjadi kewajibanku. Sekolah ini tidak bertingkat, namun cukup luas dan banyak ruang. Setelah lorong kelas di depan aku periksa dan memastikan semuanya aman, aku mulai masuk ke lorong lab dan aula. Menuju ke lab dan aula, aku melewati sebuah kelas. Dan ketika itu, aku mendengar ada suara meja dan kursi seperti digeser-geser di dalam kelas. Mulai curiga aku dekati kelas yang berisik itu. Dan tiba-tiba pintunya terbuka lalu terlihat ada seseorang yang berlari melesat sangat cepat. Karena gelap jadi yang kulihat hanya bayangannya saja. Woi, siapa itu, woi? Hei! Refleks aku pun mengejarnya. Dia berbelok ke arah ruangan lab dan sosok itu menghilang. Aku terhenyak kaget. Apa yang kulihat tadi itu? Apa mungkin aku harus berpikir jernih?
Aku masih menganggap sosok itu adalah maling atau orang jahat. Meyakinkan diriku, aku coba masuk ke ruangan lab. Ruangan itu tidak dikunci. Dan ruang lab itu jelas sepi. Aku sorot lampu senterku ke seluruh penjuru ruangan. Tidak ada apa-apa di sana. Namun itu Aku menyorot ke arah jendela di ujung kelas. Dari sorotan lampu senterku itu terlihat di kaca jendela ada banyak telapak-telapak tangan. Iya, telapak tangan itu terlihat cukup banyak menempel tidak beraturan di kaca jendela. Itu tangan ukuran orang dewasa, namun lebih besar dan jarinya cukup panjang. Penasaran, aku dekati kaca jendela ruang kelas itu untuk melihatnya lebih dekat. Ketika aku dekati, perlahan telapak tangan itu hilang satu persatu, seperti menguap. Perasaanku mulai tidak enak dan bulu kuduku meremang seketika. Aku pun perlahan mundur mencoba keluar dari ruang lab itu. Sampai terdengar suara tertawa perempuan yang sangat jelas di telingaku, menggema di dalam laboratorium ini. Sontak aku langsung sorot ke seisi ruangan dan di pojok ruang lab itu aku melihat sosok perempuan. Sosok perempuan dengan mata putih dan wajah pucat, namun seperti banyak luka di wajahnya. Rambutnya panjang, hitam, berantakan. Dan sosok itu hanya mempunyai setengah badan, tidak mempunyai pinggul dan kaki. Iya, sosok itu melayang melihat ke arahku sambil sedikit bergerak-gerak seperti akan mendekatiku. Buru-buru aku langsung keluar dari ruangan itu tanpa sempat menutup pintunya lagi. Aku berlari secepat mungkin untuk sampai di pos. Begitu sampai di pos, aku pun langsung duduk dan mencoba beristighfar, berdoa sebisa mungkin sambil mengatur nafasku. Sampai tiba-tiba, An, kenapa kamu kayak ketakutan gitu? Pak Denny ini bikin kaget aja. Saya lihat sesuatu, Pak, di lorong sama di lab. Serem banget. Begitu kataku panik. Meskipun ketika itu aku pun sedikit tenang karena Pak Denny ada. Aku pun menenangkan diri sambil berjalan keluar pos untuk menghirup udara segar. Gila Pak Denny, serem. Aduh, jantung saya kayaknya mau copot nih, Pak. Begitu kata aku pada Pak Denny yang berdiri di belakangku. Lagian kamu sok berani, udah ketemu, takut kan? Iya, An, salah. Pak Denny bukannya tadi udah. Sampai aku pun baru tersadar. Pak Denny kan sudah pulang. Refleks aku langsung menengok lagi ke belakang dan benar saja, Pak Denny sudah tidak ada.
Pak? Pak Denny? Pak, jangan bercanda, Pak. Pak? Aku pun buru-buru masuk ke dalam pos dan menutup pintu. Hingga esok paginya aku pun tidak keluar dari pos itu. Keesokan paginya, aku pun bertemu Pak Denny dan menceritakan apa yang kualami semalam. Pak Denny tersenyum dan bilang, katanya mereka, makhluk-makhluk itu mau berkenalan denganku. Sosok hantu sepotong, bayangan hitam, dan mungkin yang sering menyerupai seseorang memang ada di sekolah ini. Pak Denny bercerita seakan hal itu sudah lumrah terjadi. Namun memang setelah kejadian itu, seterusnya setiap jaga malam, aku memang tidak mengalami gangguan apa-apa lagi. Mungkin Pak Denny benar. Mereka hanya ingin berkenalan saja. Dan begitulah cara mereka memberitahu bahwa mereka itu ada.